Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan dilancarkan puasanya. Pada mata kuliah ilmu tasawuf kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tasawuf dan lebih menitik beratkan pada tasawuf akhlaki. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dina Novianti dengan NIM 2617023, saya sendiri Ana Mustafida dengan NIM 2619063, Nurmilatul Ulfa dengan NIM 2619071, Musbaiti dengan NIM 2620022, dan Ayu Widianingsih dengan NIM 2620067. Yang pertama kita akan membahas pengertian tasawuf akhlaki. Sebelumnya, berdasarkan objek dan tujuan, tasawuf bisa dibagi ke dalam 3 aliran induk, yaitu tasawuf akhlaki yang lebih berorientasi pada etis, tasawuf amali yang lebih mengutamakan intensitas dan ekstensitas ibadah agar diperoleh penghayatan spiritual dalam ibadah, dan tasawuf falsafi yang lebih bermakna mistik metafisis. Pada dasarnya, konsep tasawuf akhlaki dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting karena hampir setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari akhlak. Dapat kita simpulkan, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak, budi pekerti ataupun perbaikan akhlak itu sendiri. Tasawuf akhlaki adalah tema sentral bagi pelaksanaan pendidikan, karena tasawuf akhlaki ini merupakan asas dasar bagi manusia untuk berinteraksi dengan Allah atau hablum minallah maupun dengan sesama manusia atau hablum minannas. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Kajian ilmu tasawuf sangat memerlukan praktik untuk menguasainya, tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktivitas kehidupan manusia. Jadi, tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan bersuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya beliau memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih jauh lagi, menurut beliau, jalan para sufi adalah paduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas itu sendiri. Dengan demikian, menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real atau nyata. Berdasarkan pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah jalan atau al-thoriq. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang atau makomat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah kefakiran. Selanjutnya ada makrifah. Menurut Imam Al-Ghazali, sarana makrifah seseorang sufi adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Selanjutnya ada tingkatan manusia. Imam Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kaum awam, yang memiliki cara berpikir sederhana. Yang kedua adalah kaum pilihan atau khawas, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Dan yang ketiga adalah kaum ahli debat. Selanjutnya adalah kebahagiaan.
Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Dalam tasawuf, pilihan Imam Al-Ghazali jatuh pada tasawuf Sunni atau biasa kita sebut dengan tasawuf akhlaki yang berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari paham tasawufnya itu, dia menjauhkan semua kecenderungan gnostis yang mempengaruhi para filosof Islam, sekte Ismailiyah dan aliran Syiah, Ikhwanus Shafa dan lain-lainnya. Ia juga menjauhkan tasawufnya dari teori-teori ketuhanan menurut Aristoteles, antara lain dari teori emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Imam Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Adapun sistem pembinaan akhlak menurut Al-Ghazali disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah tahali. Menurut langkah pertama yang harus dijalani seorang sufi, tahali adalah usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua adalah tahali, adalah upaya menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku dan akhlak terpuji. Dan yang terakhir adalah tajali. Tajali ini ialah hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan. Jelasnya adalah nur atau cahaya yang sebelumnya gaib dan musnah segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tajali bermakna terungkapnya nur gaib. Sekian dari kami, terima kasih, dan apabila ada kesalahan ataupun yang lainnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.